Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solehah? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Siti Nurhamidah, pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara pada pertemuan kedua. Anak-anak, kalian juga bisa membuka buku paket kalian halaman 115. Setelah belajar, diharapkan kalian dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 2. Mampu menyebutkan bukti adanya kerajaan Islam yang ada di Nusantara. 3. Menyebutkan nama raja yang ada di kerajaan Islam yang ada di Nusantara. 4. Mampu meneladani para ulama dan tokoh penyebar Islam di Nusantara. Apakah kalian tahu kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Nusantara? Pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia ini diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Muhayyad Shah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah justru berusaha melawan Portugis dalam menghadapi tentara Portugis. Ia menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Untuk mengalahkan Portugis, Sultan bekerja sama dengan musuh Portugis, yaitu Belanda dan Inggris. Pada masa Sultan Iskandar Muda itulah disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa.
Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada Laut Demak dan menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Namun, penyerangan itu gagal. Sekembalinya dari Malaka, ia mendapat gelar Pangeran Sabram Lor. Keempat, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasuro sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijoyo. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi dan raja pertamanya adalah Sutowijoyo yang bergelar Senopati Ing Alogo Sayyidin Panoto Hong, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa Sultan Agung banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain sebagai berikut: memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa sampai Madura, mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintah pusatnya, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga mampu menundukkan daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu Saka dengan tahun Islam Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633 Masehi. Menyusun karya sastra yang cukup terkenal yaitu Sastra Gending dan Kitab Suluk. Misalnya Suluk Wujid yang berisi wejangan Sunan Bonang kepada Abdi Raja Majapahit yang bernama Puji. Menyusun kitab Undang-Undang Baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin sekarang. Namun, setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansah atau Raden Samudra sebagai Sultan pertama. Kerajaan Banjar runtuh
pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Saiman. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Ketujuh adalah Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa Talo terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Selapa atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tombola, Lakiong, Parang-Parang, Data Anggang Jene, Saumata, Bisi, Sero, dan Kalili. Kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605 Masehi, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak saat itu, kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia bagian timur, mulai Pulau Sangir, Talaut, sebelah utara, Kutai di bagian barat, serta daerah Maregi, Australia di bagian selatan, sudah merasakan pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Pemerintahan kerajaan Goa mencapai puncaknya terutama di bawah pemerintahan Manuntungi, Daeng Matola, Karaeng Ujung Karaeng, Lakiung Sultan Malikul Said, atau lebih dikenal Sultan Malikus Said. Setelah memerintah kerajaan Goa selama 16 tahun, pada tanggal 5 November 1653, Sultan Malikus Said wafat. Beliau digantikan oleh putranya I Malombesi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Goa ke-16 atau yang lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Delapan, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gabi Baguna atau Sultan Marhum, yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin yang memerintah pada tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya Zainal Abidin. Pada tahun 1495 Masehi, Zainal Abidin mewakilkan pemerintahannya kepada keluarganya karena ia memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri dan kemudian ke Malaka. Setelah kembali ke Ternate, Zainal Abidin sangat giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Penguasa Ternate yang menentang Portugis adalah Sultan Hoirun, yang memerintah pada tahun 1550 Masehi sampai 1570 Masehi. Ia secara tegas menolak kehadiran para misionaris Portugis di Ternate. Hal itu membuat Portugis khawatir akan terusir dari bumi Ternate, sehingga dengan dalih mengadakan perjanjian perdamaian, Portugis di bawah pimpinan The Mesquita membunuh Sultan Hoirun pada tahun 1570 Masehi.
rakyat Ternate di bawah pimpinan putra Sultan Hairon yaitu Sultan Babuwang akhirnya mengangkat senjata melawan bangsa Portugis. Setelah benteng Portugis dikepung selama 5 tahun, pada tahun 1575 Masehi, Sultan Babuwang berhasil mengusir Portugis dari Ternate. 9. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadadi alias Muhammad Nakol yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu Ciriliati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu seorang pengusaha yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801 Masehi, beliau menyerang Ternate, sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris, sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Setelah Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sejak itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kerjakan soal-soal berikut di buku tugas. Dan kemudian kalian kirim di classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Untuk kemudahan kalian belajar, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.